Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, jadi di video kali ini Jokastoy akan nge-breakdown nih ya, dari first teaser trailer film Thunderbolt yang akan rilis Mei 2025. Ini footage dari SDCC beberapa minggu yang lalu ya teman-teman. Nanti Jokastoy juga akan ngebahas untuk teaser trailer Daredevil Born Again serta Ironheart yang kemarin diputar pada saat event Disney Expo D23. Terus pantengin channel Jokastoy ya guys. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official akun TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, langsung aja kita bahas ya teman-teman. Here we go. Jadi pada event SDCC 2024 kemarin banyak banget diumumin, salah satunya ialah Project Thunderbolts, yang dimana ini adalah project yang akan rilis tahun 2025, berisikan anggota anti-villain atau yang dahulu pernah jadi jahat dan sekarang berada di jalan yang benar guys. Oke, untuk film Thunderbolts ini didirector langsung oleh Jack Schreier. Nah, kalau untuk pemerannya sendiri terlihat banget ya kalau nanti Thunderbolts movie ini akan dipimpin oleh Yelena Belova guys. Yap, siapa lagi kalau bukan Florence Pugh. Dia ini sangat cantik banget ya guys. Kemudian di sini akan ada nih ya Hannah John Kamen yang akan memerankan karakternya yang lalu, yaitu Eva Star atau Ghost. Kemudian di sini ada Wyatt Russell yang akan memerankan karakter John Walker atau US Agent. Kemudian ada David Harbour yang akan memerankan Alexei Shostakov atau Red Guardian, serta Sebastian Stan yang akan memerankan karakter Bucky Barnes atau The Winter Soldiers. Julia Louis memerankan karakter Valentina Allegra de Fontaine. Kemudian ada Lewis Pullman yang akan memerankan karakter Bob atau si Sentry Robert Reynolds. Nah, ini ada salah satu karakter yang muncul di SDCC kemarin yang diperankan oleh artis bernama Geraldine Wiswanathan yang bernama Mel. Mel ini kalau di komik Marvel merujuk ke Songbird ya teman-teman. Mel itu adalah nama panggilan dari Melissa Gold. Jadi kemungkinan nanti si Songbird ini, Melissa Gold, akan muncul di film Thunderbolts. Ini si Songbird ini keren banget ya kekuatannya. Kekuatannya itu kekuatan suara dan bisa terbang guys. Keren banget. Oke, jadi itu ya beberapa pemeran official yang kemarin udah dikonfirmasi di SDCC 2024 untuk Thunderbolts. Sekarang langsung aja kita breakdown trailernya ya guys ya. First teaser trailer dari film Thunderbolts. Here we go. Oke, teaser dibuka dengan menampilkan Yelena Belova yang datang ke tempat apartemen atau rumah barunya dari si Alexei atau Red Guardian ini. Awalnya ia tidak dibukakan pintu dan disuruh untuk pergi, tetapi Yelena pun memperkenalkan dirinya. Baru deh itu si Red Guardian atau Alexei mempersilahkan Yelena untuk masuk, sembari ia membersihkan rumahnya yang kotor tidak terawat itu. Bahkan terlihat di sini Alexei tidak mandi dan bersih-bersih dulu karena jorok banget. Ia membukakan pintu dan terlihat senang sekali melihat Yelena datang. Yelena pun berkata, "Hai ayah." Alexei pun meminta maaf kepada Yelena karena sudah menunggu, karena dia mendapatkan telepon yang sangat penting ya, sangat rahasia sekali, highly classified. Banyak pekerjaan yang ia lakukan, persenjataan, barang dan sebagainya. Padahal tadi kita lihat dia sedang menonton sambil makan ya guys. Nanti akan kocak banget nih karakter Alexei. Yelena langsung membalas, "Apakah kau sudah kenyang, sudah penuh?" Dan Alexei sambil tertawa, "Iya, dia sudah kenyang, sudah penuh." Ia pun sembari bertanya, "Apa yang membawamu datang ke sini? Ada apa sebenarnya ini?" Karena ini adalah hal yang sangat jarang sekali Yelena mengunjungi ayahnya si Alexei ini ya, setelah pasca film Black Widow. Next scene terlihat opening credit scene dari Marvel Studios sembari pintu besi yang terbuka dan menampakkan siluet dari Yelena Belova. Next terlihat scene terbaru Yelena dengan model rambut yang berbeda lagi. Jadi nanti Yelena ini akan mendapatkan banyak model rambut ya teman-teman. Mukanya di sini terlihat sangat suspicious atau curiga gitulah ya. Sembari narasi dari Yelena berkata bahwa ada yang salah dari dalam dirinya. Ada kekosongan di dalam hatinya yang dimana ia tidak memiliki tujuan dalam hidup ini. Terakhir kali Yelena terlihat ia hendak memburu Clint Barton di series Hawkeye, dan akhirnya ia pun memaafkan Bucky Barnes karena kan tujuan dia untuk membalaskan dendam si Natasha Romanoff. Tapi setelah itu ia nggak tahu mau kemana lagi. Itulah yang membuat Yelena ini menjadi hampa dan kosong dan kehilangan tujuan. Next scene terlihat di sini Bucky Barnes atau Winter Soldier yang penampilan rambutnya sudah panjang nih rambutnya. Terakhir kali rambutnya pendek di series The Falcon and the Winter Soldier. Ia memasuki sebuah court atau persidangan di pagi hari gitu. Aku nggak tahu ini persidangan atau court apa lagi. Karena
Karena pasca Bucky Barnes yang menjadi hero dan malah membela Avengers serta membela negara, dia tuh kayak udah dimaafin gitu dari semua tuduhan dan kriminalnya selama beberapa dekade ya teman-teman. Jadi aku nggak tahu ini court atau persidangan apa lagi dan kasus apa lagi. Terakhir kali di series The Falcon and the Winter Soldier juga udah pergi gitu aja ya si Bucky Barnes, Sam Wilson ini. Kemudian next scene kita melihat di sini John Walker atau US Agent yang sedang membaca sebuah berita online berjudul Fall of Hero atau kegagalan dari seorang superhero. Banyak pemberitaan media massal online maupun offline yang memberitakan tentang kegagalan si John Walker ini serta dipecatnya dia dari militer Amerika ya. Pokoknya ya dibully lah intinya. Membuat dia sedikit stres, apalagi harus menjaga anaknya yang terus nangis. Terakhir kali kan dia di-hire oleh Valentina menjadi US Agent. Dilanjutkan dengan narasi, Yelena berkata, mungkin kalau dia kembali menjadi seorang pembunuh dan menerima bayaran atau misi, itu akan mengisi kekosongannya. Tetapi ini malah menuntunnya ke sebuah pertemuan dengan US Agent dan juga Ghost. Terlihat di sini perkelahian Yelena dengan beberapa kelompok orang bersenjata dan ia membunuhnya. Aku suka banget sih fight koreografi scene hand to hand combat gini ya guys, bener-bener intens banget kalau ditonton. Kemudian scene berpindah dengan kostum Yelena udah full Black Widow banget di sini, masuk ke sebuah laboratorium atau tempat bunker gitu. Tempatnya berantakan, hancur, dan di sini Yelena pun menemukan sebuah dokumen yang ada di sini. Tanpa ia sadari, secara tiba-tiba ia diserang oleh John Walker. Dengan pistolnya itu ditembak beberapa tembakan. Dengan sigap Yelena menggunakan koper kecil untuk melindunginya dari tembakan. Terlihat US Agent atau John Walker menggunakan shield perisai akurat komik ya guys. Kemungkinan bahannya ini vibranium. Yelena langsung menyerang John Walker dengan pisaunya, namun berhasil ditepis. John pun terpental ditendang oleh Taskmaster. Segera Taskmaster mengeluarkan panah dan busurnya menyerang John Walker. Taskmaster dapat kostum baru di sini ya guys, dengan topeng putih dan desain kayak tengkorak gitu biar akurat dengan komiknya, lengkap dengan tudung kepala. Pemeran Taskmaster ini kayaknya masih sama si cewek ini ya, yang di film Black Widow. Tapi si kostumnya lebih bagus yang di film Black Widow ya guys. Tapi di sini kayak lebih sederhana gitu. Yelena pun bersiap mengeluarkan senjatanya. John pun bersiap juga sembari Ghost muncul dari belakang. Dengan kostum baru dan topeng putihnya jauh lebih simple dibandingkan dengan kostumnya di film Ant-Man. Ghost ini dibuat seakurat mungkin dengan komiknya. John berusaha menyerang Ghost, namun dengan cepat ia menggunakan kekuatan passing atau badannya yang bisa tembus itu menyerang Taskmaster. Yelena melempar pisau ke Ghost. Ghost pun mengelak dan balik melempar ke Taskmaster. Pisau itu pun hampir mengenai John, namun berhasil ia tangkap dan ia menyerang Yelena. Yelena sekuat tenaga menahan serangan John. John ini kan sudah disuntik serum super. Harusnya kekuatan dia ini hebat di atas rata-rata manusia. Sumpah ya, scene-nya ini tuh kayak seru banget. Seriously guys, aku suka banget dengan adegan fight yang seperti ini, yang lebih downgrade dan pastinya seru banget, pasti nanti lebih intens. Ini kemungkinan Yelena Belova ini datang bareng Taskmaster. Ghost itu datang sendirian dan John Walker atau US Agent itu datang sendirian. Makanya itu Taskmaster nggak pernah nyerang Yelena, tetapi mereka yang lain saling menyerang. Seketika adegan pertarungan mereka pun terhenti ketika mereka mengetahui ada orang lain di sana muncul sembunyi-sembunyi dengan baju rumah sakit. Seketika mereka berempat langsung mengacukan senjata ke orang itu. Ava Starr bertanya siapa dia dan orang itu memperkenalkan dirinya bernama Bob. Yelena penasaran siapa yang mengirim Bob, tapi Bob merasa ia tidak dikirim siapapun. Bob pun balik bertanya, kalian berempat ini dikirim siapa? Dan akhirnya mereka baru menyadari bahwa itu adalah kayak jebakan gitu ya. Seketika ruangan tersebut atau bunker tersebut pun tertutup pintu besinya secara bersamaan, memenjarakan mereka berempat termasuk dengan si Bob itu di dalam ruangan ini. Lampu pun padam, pasukan bersenjata dengan laser merah datang untuk memburu mereka. Wah, mereka ini mau dibantai ternyata. Next terlihat di sini Yelena yang menyerang salah satu ilmuwan sains di sebuah laboratorium. Kemungkinan ini adalah orang yang mengeksperimenkan si Bob ini sehingga dia nanti jadi sentri ya. Kan si Bob ini adalah nama aslinya Robert Reynolds. Yelena menyerang ilmuwan itu. Dilanjutkan dengan scene Ghost yang menggunakan busur dan anak panahnya Taskmaster untuk menembak sesuatu. Next scene terlihat Yelena yang menjelaskan kepada John, Taskmaster, dan Ghost bahwa ada seseorang yang menginginkan mereka semua hilang atau mati. Ruangan bunker itu pun tiba-tiba ada hitung mundur gitu dan uap panas kayak keluar dari atas langit-langitnya, seperti hendak diledakkan ya guys. Atau mungkin ini adalah cara untuk memicu kekuatan si sentri itu atau si Bob tadi agar masuk
ke mode Void membuatnya menjadi killing machine atau manusia super yang akan membantai mereka keempat. Karena kan Sentry atau Bob Reynolds ini kekurangannya sebagai manusia super ialah dia punya kelainan mental dan pikirannya tidak stabil. Anxiety, skizofrenia, pokoknya gitulah. Harusnya sih kalau si Ghost bisa kabur dari bunker ini ya, karena kan dia bisa nembus benda padat. Terlihat di scene ini masih di dalam bunker, Yelena seperti terkejut gitu ya melihat apa yang ada di depannya. Ini kemungkinan si Bob tadi yang terpicu karena ruangan bunker yang hendak diledakkan membuat ia mengeluarkan kekuatan sentrinya itu. Anjay, nggak sabar banget guys mau melihat ini ya penampilan si Sentry. Next scene terlihat Valentina Allegra itu mengadakan sebuah pesta. Di sini rambutnya udah beda ya, udah nggak ungu lagi, sekarang itu jambulnya warnanya putih atau blonde. Ia sedang dimata-matai oleh Bucky Barnes. Next terlihat Yelena berlari menembus sebuah tembok dan jatuh di atas meja pertemuan para pejabat. Scene pun berpindah, Ghost yang jatuh ke sebuah lorong bawah tanah yang hendak berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Bob juga keluar dari bunker atau si Sentry ya, dengan badan penuh tembakan di bajunya. Ia pun dihujani tembakan gila-gilaan oleh pasukan bersenjata di depannya. Ini yang akan memicu kemarahan dari Bob ini. Next terlihat Bucky Barnes yang mencuci tangan mekaniknya di mesin cuci piring dishwasher sembari berkata what's the plan. Akhirnya Bucky Barnes kembali ke medan tempur, mungkin karena sudah berdebu ya itu tangan mekanik yang gak pernah digunakan. Next terlihat Yelena mencuri sebuah serum berharga, gak tahu itu serum apa, dan meledakkan tempat laboratorium tersebut. Namun dia sudah mengamankan satu tabung serum ya gengs. Dilanjutkan dengan Alexei yang join grup Thunderbolts dengan kostum baru Guardiannya mengendarai truk menabrak semua mobil di jalanan. Next terlihat emblem lambang khas Sentry yang berbentuk S dengan warna gold emas dengan banner hitam gitu dipegang oleh tangan yang misterius. Ini emblemnya mungkin nanti akan digunakan sebagai belt atau ikat pinggangnya itu ya gengs. Next terlihat kolaborasi pertarungan yang seru banget antara Ghost dan US Agent melawan tentara bersenjata Valentina yang memburu mereka. Keren banget, ini kejadiannya di tengah kota kayaknya, jadi penuh orang dan crowded banget. Sembari Val yang berkata dia baru menyadari bahwa ada orang yang jahat, bad guys, dan ada orang yang paling terburuk, worst guys. Sembari memperlihatkan anggota Thunderbolts ini adalah worst guys-nya itu. Mereka naik menggunakan lift ke tower tempat tinggalnya Valentina. Yap, Avengers Towers Tony Stark itu dibeli oleh Valentina Allegra de Fontaine ya gengs, dan ini udah dikonfirmasi. Scene naik lift ini anggota Thunderbolts mirip banget dengan scene Avengers, jadi nge-foreshadowing banget nih dengan Avengers yang pertama, lucu banget. Valentina berkata mereka sangat menggemaskan dan adorable. Well, teaser ini pun ditutup dengan anggota Thunderbolts yang mengendarai mobil di tengah pegunungan pasir nan tandus, disetirin oleh si Alexei, serta pidato cringe Alexei mengenai mereka yang akan menyelamatkan dunia dan menjadi orang hebat serta hero gitulah, yang membuat Yelena kesal karena pidatonya itu cringe banget si Alexei ini. Jadi gitu guys teasernya ya, sedikit udah dapat gambaran lah ya. Aku suka banget sih dengan Thunderbolts, apalagi orang-orangnya memang aku fans banget. Kayak misalnya ada Bucky Barnes, Alexei, US Agent, Yelena. Orang-orangnya tuh memang membuat aku pengen nonton gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan Captain America Brave New World, orang-orang yang munculnya tuh kayak nggak buat aku pengen nonton gitu loh guys. Nggak tahu kenapa ya. Apalagi ada si Sabra itu lagi ya. Oke, itu dia tadi ya breakdown dari aku. Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan rating teaser ini dari 1 sampai 10 berapa. Kalau aku sih 8 ya guys. Semoga nanti kita dapat full HD-nya biar bisa tambah detail nge-breakdownnya. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye and see you next time.